Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari secara baik. Pada hari ini, 5 Februari 2021, seperti biasa, BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis tentang pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 4 tahun 2020. Selama triwulan 4 2020 ada beberapa peristiwa yang memberikan warna dalam perekonomian Maluku. Yang pertama, indeks nilai tukar petani triwulan 4 2020 sebesar 96,95. Apabila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, maka indeks nilai tukar petani Maluku meningkat 1,38%. Selanjutnya, pertumbuhan inflasi Kota Ambon selama triwulan 4 2020 sebesar minus 0,73%. Apabila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, maka terlihat ada penurunan 1,36 poin. Berikutnya untuk pertumbuhan inflasi Kota Tual triwulan 4 2020 sebesar 0,56%. Apabila kita bandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, terjadi peningkatan 0,29 poin. Selanjutnya untuk pertumbuhan produksi industri besar sedang sebesar 25,81%. Apabila kita bandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, maka terjadi peningkatan 43,92 poin. Selanjutnya untuk pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil sebesar 2,29%. Apabila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, terjadi penurunan sebesar 1,82 poin. Selanjutnya untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel bintang. Kondisi triwulan 4 2020 sebesar 45,12%. Apabila kita bandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, maka terlihat adanya peningkatan sebesar 1,90 poin. Berikutnya untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel non-bintang. Triwulan 4 2020 sebesar 12,51%. Bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020, terjadi peningkatan 3,25 poin. Selanjutnya untuk pertumbuhan realisasi pengadaan semen. Kondisi 2020 triwulan 4 sebesar 21,08%. Berikutnya pertumbuhan realisasi belanja modal APBN triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 3 2020 sebesar 56,67%. Selanjutnya untuk pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 3 2020 sebesar minus 0,27%. Berikut untuk pertumbuhan produksi listrik PLN. Kondisi triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 3 2020 sebesar 14,34%. Selanjutnya untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP wilayah Bula, kondisi triwulan 4 2020 dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2020 meningkat 3,44% di posisi 47,75 US dollar per barrel. Berikut untuk realisasi total belanja APBD secara kumulatif sampai dengan triwulan 4 2020 sebesar 82,71%. Selanjutnya untuk realisasi total belanja APBN secara kumulatif sampai dengan triwulan 4 2020 sebesar 93,91%. Berikut untuk realisasi belanja pegawai APBD secara kumulatif sampai triwulan 4 2020 sebesar 88,58%. Dan berikutnya untuk realisasi belanja pegawai APBN secara kumulatif sampai dengan triwulan 4 2020 sebesar 96,10%.
Berikut untuk pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 secara year on year sebesar 2,99%. Selanjutnya pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBD triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 sebesar minus 29,82%. Selanjutnya untuk pertumbuhan produksi industri mikro kecil kondisi triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 sebesar minus 24,93%. Selanjutnya untuk pertumbuhan produksi industri besar sedang triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 sebesar minus 7,89%. Berikutnya untuk pertumbuhan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel non-bintang. Triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 menurun 41,86%. Selanjutnya untuk pertumbuhan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel bintang. Triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 menurun 0,93%. Selanjutnya untuk pertumbuhan nilai impor Maluku. Kondisi triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 menurun 4,09%. Sedangkan untuk pertumbuhan nilai ekspor Maluku, kondisi triwulan 4 2020 banding dengan triwulan 4 2019 menurun 21,86%. Sekarang saya akan sampaikan penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi melalui indikator produk domestik regional bruto. Ekonomi Maluku triwulan 4 2020 secara year on year terkontraksi 3,42%. Sedangkan quarter to quarter tercatat tumbuh 1,24%. Selanjutnya untuk kumulatif to kumulatif, maka terlihat selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Maluku jauh di bawah performa 4 tahun sebelumnya. Di mana tahun 2016 mencapai 5,73%, kemudian 2017 5,82%, 2018 5,91%, 2019 5,41%, dan 2020 minus 0,92%. Selanjutnya untuk laju pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku triwulan 1 2018 hingga triwulan 4 2020 terlihat bahwa sepanjang kurun waktu 2020 perekonomian Maluku terlihat menurun secara signifikan. Apabila kita melihat khusus untuk triwulan 4-nya saja, maka triwulan 4 2020 juga tercatat merupakan pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan 2 tahun terakhir, di mana triwulan 4 2018 mencapai 6,38%, kemudian triwulan 4 2019 mengalami pertumbuhan 4,62%, sedangkan triwulan 4 2020 terkontraksi 3,42%. Untuk quarter to quarter, terlihat bahwa triwulan 4 2020 merupakan proses perbaikan setelah 3 triwulan sebelumnya mengalami penurunan yang cukup dalam, di mana triwulan 1 terkontraksi 2,75%, kemudian triwulan 2 terkontraksi 2,46%, dan triwulan 3 mulai ada perbaikan, tumbuh 0,56%, dan triwulan 4 tumbuh 1,24%. Selanjutnya apabila kita melihat untuk pertumbuhan dan kontribusi PDRB-nya. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha triwulan 4 2020 dengan satuan persentase
dan secara quarter to quarter. Dari 17 kategori, maka terlihat sebagian besar tumbuh positif, kecuali untuk 3 kategori, yaitu kategori administrasi pemerintahan yang terkontraksi 3,61%, kemudian untuk kategori pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 3,84%, sedangkan untuk kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mengalami kontraksi 4,76%. Sedangkan apabila kita melihat untuk kategori-kategori yang tumbuh positif, maka yang paling mencatatkan pertumbuhan tertinggi adalah kategori listrik dan gas, yaitu sebesar 12,76%, yang diikuti oleh penyediaan akomodasi sebesar 7,07%, dan diikuti oleh kategori pertanian sebesar 4,84%, dan diikuti oleh kategori perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 3,53%. Apabila kita melihat distribusi PDRB menurut lapangan usaha, maka 3 kategori yang terbesar antara lain kategori pertanian sebesar 24,53%, kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 22,37%, dan kategori perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 13,21%. Selanjutnya untuk perbandingan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 secara year on year. Dari 17 kategori, terlihat sebagian besar kategori lapangan usaha di Maluku terlihat terkontraksi, kecuali untuk beberapa kategori yang masih menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu untuk kategori pertanian, kemudian kategori jasa keuangan dan asuransi, berikutnya untuk kategori infokom, kemudian jasa kesehatan, dan yang terakhir adalah pengadaan listrik. Sedangkan untuk kategori-kategori yang terkontraksi, yang paling menunjukkan kontraksi terdalam adalah kategori transportasi dan pergudangan, yaitu terkontraksi 18,72%, kemudian diikuti oleh kategori perdagangan terkontraksi 7,74%, dan berikutnya adalah kategori penyediaan akomodasi terkontraksi 7,66%. Untuk kategori pertanian, triwulan 4 2020 tumbuh 1,31% secara year on year. Fenomena yang terjadi untuk kategori pertanian antara lain, produksi tanaman pangan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019. Hal ini didorong oleh pertumbuhan produksi komoditi padi sawah. Produksi kayu log mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penurunan aktivitas pada beberapa perusahaan kehutanan. Produksi kayu bulat yang dipasok sebagai bahan baku industri pengolahan terjadi penurunan sebesar 55,70% jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019. Berikutnya terjadi penurunan produksi hasil perikanan tangkap dan budidaya jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019. Apabila kita melihat grafiknya, laju pertumbuhan lapangan usaha untuk kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan secara year on year, maka terlihat sepanjang tahun 2020, pertanian juga terimbas oleh adanya pandemi COVID-19. Ini terlihat sejak triwulan 1 yang mencapai pertumbuhan 4,28%, kemudian melambat di triwulan 2
2,51%, sedangkan di triwulan 3 terkontraksi 1,16%, dan di triwulan 4 tumbuh 1,31%. Kemudian kita bisa melihat bahwa triwulan 4 2020 merupakan pencapaian yang terendah apabila kita bandingkan dengan performa pertanian di triwulan 4 2 tahun sebelumnya, di mana kategori pertanian di triwulan 4 2018 mencapai pertumbuhan yang begitu tinggi 7,49%. Berikutnya triwulan 4 2019 mencapai 4,42%, sedangkan untuk triwulan 4 2020 hanya mencapai 1,31%. Selanjutnya untuk kategori administrasi pemerintahan terkontraksi 3,97%, dengan fenomena yang terjadi adalah pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBD dan APBN pada triwulan 4 2020 jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019 berturut-turut adalah sebesar 29,82%. Yang pertama, pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBD dan APBN pada triwulan 4 2020 jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019, maka untuk belanja pegawai APBD terkontraksi 29,82%, sedangkan untuk belanja pegawai APBN tumbuh 2,99%. Berikutnya, pertumbuhan belanja modal APBD dan APBN triwulan 4 2020 jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019, maka berturut-turut adalah untuk belanja modal APBD terkontraksi 9,30%, sedangkan untuk belanja modal APBN terkontraksi begitu dalam sebesar 47,91%. Berikutnya, apabila kita amati grafik yang di sebelah kiri, untuk laju pertumbuhan lapangan usaha kategori administrasi pemerintahan secara year on year, maka terbentuk tren yang menurun dari triwulan ke triwulan, dari mulai triwulan 3 2018 hingga triwulan 4 2020. Selanjutnya apabila kita juga membandingkan khusus untuk triwulan 4, maka terlihat triwulan 4 2020 merupakan pencapaian yang terdalam kontraksi yang dialami oleh kategori administrasi pemerintahan. Karena di triwulan 4 2018 mencapai pertumbuhan 7,12%, kemudian triwulan 4 2019 tumbuh 4,07%, dan di triwulan 4 2020 terkontraksi 3,97%. Berikutnya untuk kategori transportasi yang terkontraksi 18,72% secara year on year dengan fenomena sebaik berikut. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan dampak dari COVID-19, di mana terjadi pengurangan jumlah daya angkut untuk penumpang dan pembatasan jam operasional. Bila kita amati grafik yang di sebelah kiri, maka terlihat sepanjang tahun 2020, maka terlihat untuk kategori transportasi sangat terkontraksi yang begitu dalam, di mana triwulan 1 masih menunjukkan pertumbuhan positif 2,67%, kemudian triwulan 2 terkontraksi 17,96%, triwulan 3 terkontraksi 18,70%, dan triwulan 4 terkontraksi 18,72%. Berikutnya untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, di mana triwulan 4 mengalami kontraksi 7,66% secara year on year dengan fenomena sebagai berikut. Yang pertama, adanya penurunan permintaan jasa akomodasi hotel yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2019. Yang kedua, pertumbuhan rata-rata tingkat penghunian kamar gabungan, yaitu hotel berbintang dan hotel non-bintang, triwulan 4 2020 sebesar minus 7,83% jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel gabungan
triwulan 4 2019. Bila kita cermati grafik yang ada, terlihat bahwa kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sangat terimbas dari adanya pandemi COVID-19. Ini bisa terlihat triwulan 2, di mana dimulai adanya COVID-19 di Indonesia. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di Maluku terkontraksi 11,97%. Kemudian triwulan 3 terkontraksi 13,28% dan triwulan 4 terkontraksi 7,66%. Berikutnya untuk sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha secara year on year. Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 4 2020, lapangan usaha pertanian adalah sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,31%. Apabila kita melihat perbandingan selama 3 triwulan terakhir, maka laju pertumbuhan ekonomi Maluku terlihat semakin dalam terkontraksinya, di mana triwulan 2 2020 terkontraksi 1,09%, kemudian triwulan 3 terkontraksi 2,60%, dan triwulan 4 terkontraksi 3,42%. Kemudian apabila membandingkan dengan sumber pertumbuhan PDRB Maluku dari 3 triwulan terakhir, maka terlihat untuk yang masih menunjukkan performa positif, yaitu pertanian di triwulan 2 2020, kemudian di triwulan 3 pertanian terkontraksi 0,27% dan kembali menunjukkan pertumbuhan positif di triwulan 4 sebesar 0,31%. Di mana di triwulan 2 2020 mengalami kontraksi 0,29%, kemudian di triwulan 3 mengalami pertumbuhan positif 0,21%, dan di triwulan 4 kembali mengalami kontraksi 0,82%. Berikutnya untuk kategori perdagangan, di triwulan 2 mengalami kontraksi 0,62%, kemudian di triwulan 3 mengalami kontraksi 1,24%, dan di triwulan 4 mengalami kontraksi 1,17%. Selanjutnya untuk kategori lainnya, di mana di triwulan 2 mengalami kontraksi 0,82%, berikutnya untuk triwulan 3 mengalami kontraksi 1,10%, dan di triwulan 4 mengalami kontraksi 1,38%. Berikutnya saya sampaikan PDRB menurut pengeluaran. PDRB Maluku menurut pengeluaran secara quarter to quarter. Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran triwulan 4 2020 dalam persentase secara quarter to quarter. Apabila kita melihat pola perekonomian Maluku, bisa terlihat bahwa impor luar negeri sangat mendominasi dari performa perekonomian Maluku ini, yaitu tumbuh 193,10%. Sedangkan untuk komponen konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif 3,85%, kemudian konsumsi pemerintah masih positif 3,41%, kemudian PMTB 1,43%, dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga tumbuh 0,46%, sedangkan untuk ekspor luar negeri ternyata terkontraksi 4,81%. Sedangkan apabila kita melihat distribusi PDRB-nya, maka terlihat komponen konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian Provinsi Maluku ini, yaitu dengan 73,10%, kemudian diikuti oleh komponen konsumsi pemerintah 38,64%, serta komponen PMTB 34,03%. Apabila kita membandingkan performa pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran, kondisi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019, maka terlihat dari 6 komponen yang ada, 5 diantaranya mengalami kontraksi. Dan ini
terlihat sangat dominan, khususnya untuk ekspor luar negeri yang terkontraksi 5,96%, kemudian PMTB terkontraksi 5,95%, konsumsi lembaga non-profit terkontraksi 4,69%, konsumsi pemerintah kontraksi 1,85%, dan konsumsi rumah tangga kontraksi 1,57%. Sedangkan untuk tahun 2019 ada 3 komponen yang masih mencatatkan positif, yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian PMTB, dan konsumsi lembaga non-profit. Berikutnya untuk sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran secara year on year. Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 4 2020 untuk komponen lainnya, yaitu selain PKRT, PKP, dan PMTB, merupakan komponen pengeluaran dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,24%. Berikutnya apabila kita melihat grafik, membandingkan kondisi dalam 3 triwulan terakhir, untuk triwulan 2 2020, dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi 1,09%, maka sumber pertumbuhan yang ada adalah untuk komponen lainnya memberikan sumber pertumbuhan 0,79%, kemudian untuk konsumsi pemerintah terkontraksi 0,06%, PMTB terkontraksi 0,87%, dan untuk konsumsi rumah tangga terkontraksi 0,95%. Untuk triwulan 3 2020 dengan laju pertumbuhan ekonomi minus 2,60%, terlihat sumber pertumbuhan yang ada adalah untuk konsumsi pemerintah masih mencatatkan nilai positif yaitu 0,07%, kemudian untuk komponen lainnya minus 0,04%, berikutnya untuk PMTB minus 1,25%, dan untuk konsumsi rumah tangga minus 1,38%. Untuk triwulan 4 2020 dengan laju pertumbuhan minus 3,42%, terlihat adanya sumber pertumbuhan untuk komponen lainnya sebesar 0,24%, kemudian komponen konsumsi pemerintah minus 0,67%, PMTB minus 1,96%, dan untuk konsumsi rumah tangga minus 1,03%. Berikutnya akan saya sampaikan perbandingan performa ekonomi secara regional. Apabila kita melihat laju pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 di 34 provinsi secara kuartal ke kuartal. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,66%, sedangkan performa yang paling menurun terjadi di Provinsi Lampung, yaitu terkontraksi 8,28%. Sedangkan untuk Provinsi Maluku tercatat di urutan ke-19, yaitu mencapai pertumbuhan 1,24%. Berikutnya perbandingan untuk laju pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 di 34 provinsi secara year on year. Terlihat bahwa Provinsi Maluku Utara mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu 9,48%, sedangkan Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi yang sangat dalam, yaitu 12,21%. Apabila kita lihat performa perekonomian Maluku, tercatat di urutan ke-27, yaitu terkontraksi 3,42%. Berikutnya untuk laju pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 di 34 provinsi
secara kumulatif. Maka terlihat bahwa Maluku Utara tercatat sebagai provinsi yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi sebesar 4,92%. Kemudian untuk Provinsi Bali tercatat sebagai provinsi yang mengalami kontraksi yang paling dalam, yaitu 9,31%. Sedangkan apabila kita melihat Provinsi Maluku tercatat di urutan ke-14, yaitu kontraksi 0,92%. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik khusus untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan 4 tahun 2020. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu.